wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawita Hidayah, NIM 1914080011 dari kelas Tadris IPA Fisika A. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasnah MSI, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dan materi yang akan dibahas pada hari ini adalah biomekanika. Yang pertama, pengertian biomekanika. Menurut Hay, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal yang bekerja pada tubuh manusia dan akibat-akibat dari gaya-gaya yang dihasilkan. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari sistem biologis, terutama struktur dan fungsinya, menggunakan metode yang berasal dari mekanika yang berkaitan dengan efek yang dimiliki gaya pada gerak tubuh. Yang kedua yaitu manfaat biomekanika. Yang pertama, meningkatkan kinerja manusia, yaitu dapat ditingkatkan dengan berbagai cara gerakan yang efektif akan melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif atau psikologi. Berlari adalah contoh yang tepat dengan bermacam gerakan. Yang kedua, simulasi alternatif metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Dan yang ketiga, sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Materi selanjutnya, manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Di antaranya yaitu yang pertama, mekanika tubuh, yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf sehingga individu dapat bergerak mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Selanjutnya, menolong dan mencegah cedera dapat dilakukan dengan menyediakan informasi pada perlengkapan mekanis pada jaringan otot, beban mekanis selama pergerakan, dan terapi pencegahan atau rehabilitasi. Ahli rekayasa dan ahli terapi kesehatan kerja menggunakan biomekanika untuk mendesain tugas pekerjaan dan perlengkapan alat bantu untuk mencegah cedera saat bekerja yang berlebihan. Materi selanjutnya, pembagian biomekanika. Yang pertama yaitu biostatik. Biostatik adalah studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Contohnya yaitu yang pertama, titik tumpuan yang terletak di antara gaya berat dan otot. Kemudian contohnya yang kedua, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya yaitu posisi tangan saat mengangkat beban. Dan yang ketiga, contohnya gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot, seperti posisi jinjit. Jenis yang selanjutnya yaitu biodinamik. Biodinamik yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan makhluk hidup. Contohnya yaitu kecepatan seorang atlet. Jenis berikutnya bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Dari selanjutnya, skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan yang dibedakan menjadi pengukuran berulang dan pengukuran tunggal. Materi selanjutnya, hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup, yaitu hukum Newton. Hukum Newton adalah dasar dari mekanika. Gaya sebagai penyebab timbulnya gerak yang merupakan bagian dari mekanika. Pembahasan tentang gaya tidak pernah lepas dari hukum-hukum Newton yang berkaitan dengan gerak. Contohnya di bidang olahraga yaitu pada gerakan-gerakan senam yang berlaku hukum mekanika yang kompleks. Materi selanjutnya, klasifikasi konsep biomekanika.
pertama yaitu general biomekanik, yaitu bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. General biomekanik ini dibagi menjadi dua, yaitu biostatik. Biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada posisi lurus dengan kecepatan seragam. Yang kedua, biodinamik, yaitu bagian dari biomekanik umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Yang kedua yaitu okupasisional biomekanik, didefinisikan sebagai bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Materi selanjutnya, gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Analisis biomekanika ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, analisa biomekanika secara statis, yaitu analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi tanpa gerakan atau statis. Kemudian yang kedua, analisis biomekanika secara dinamis, yaitu analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi bergerak atau dinamis. Yang selanjutnya, sistem tulang dan otot berfungsi sebagai mobil. Dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis gaya, yaitu yang pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Dasar gayanya adalah massa dikali percepatan gravitasi, F sama dengan M dikali G. Yang kedua yaitu reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Yang ketiga, gaya otot, yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. Materi berikut yaitu teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya luar. Dinamika benda tegar yaitu benda yang ukurannya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan juga gerak rotasi. Contoh benda tegar yaitu seorang petani memikul rumput. Petani memegang bambu tepat di tengah-tengah. Akibatnya, gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Materi berikut yaitu prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat dipakai untuk memudahkan usaha atau kerja. Berdasarkan prinsip kerjanya, pesawat sederhana ada 4 kelompok, yaitu tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau gear. Setiap rangka dalam aktivitas tubuh mengandalkan prinsip kerja tuas atau pengungkit. Seperti yang pertama, di kepala antara tengkorak dan tulang leher, di telapak kaki pada saat berjinjit, ujung telapak kaki menjadi titik tumpu bagi anggota badan. Kemudian, pangkal telapak kaki menjadi sedikit tegang. Dan contoh yang ketiga yaitu lengan pada saat mengangkat beban. Contohnya, saat mengangkat suatu benda dengan menggunakan tangan, maka tangan yang memegang beban menjadi beban, lengan menjadi kuasa, sedangkan siku menjadi titik tumpunya. Materi berikut menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Konsep yang ada pada jaring laba-laba ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 41. Benang atau jaring yang dihasilkan laba-laba merupakan benang sutra berbahan dasar protein
embryons yang sangat kuat dan elastis. Kedua karakteristik ini menjadikan benang laba-laba salah satu materi yang paling hebat. Kaitan jaring laba-laba dengan konsep fisika adalah pada materi elastisitas. Elastisitas dari jaring laba-laba ini yaitu yang pertama stres atau tegangan, yaitu besarnya gaya yang bekerja pada sebuah permukaan benda bersatuan luas. Yang kedua strain atau regangan, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula. Dan yang ketiga modulus elastisitas, yaitu besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Materi berikut biomekanika daya tahan terhadap beban mekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerak-gerak tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran, biologi, dan fisiologi. Contoh gerakan kerja dan kekuatan antara bagian tubuh dengan menggunakan metode manual material handling atau MMH. Materi yang selanjutnya aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Yang pertama, dalam ilmu biomekanika, aplikasinya digunakan dalam mengevaluasi pekerjaan operator. Yang kedua, menentukan perancangan sistem tempat kerja dengan pertimbangan dari gerakan-gerakan tubuh manusia atau pekerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja, di mana gerakan kinerja manusia ini melibatkan fisiologi dan psikologi yang erat yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, dalam kesehatan olahraga, pengaplikasian biomekanika diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan saat melakukan olahraga. Materi yang terakhir yaitu Al-Quran atau hadis yang membahas tentang biomekanika, yaitu surah Al-Baqarah ayat 110 yang berkaitan tentang sholat. Dari penjelasan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa setiap gerakan sholat itu berhubungan dengan biomekanika. Contohnya yaitu biomekanik pada gerakan takbir yang meliputi pergerakan otot, tulang, dan sendi, seperti sendi engsel dan sendi peluru. Baiklah, mungkin hanya itu materi tentang biomekanika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.